Halo teman-teman semua, kemarin tadi malam saya mau bikin video tentang eh, kasus Yodi Prabowo, editor Metro TV, yang menurut saya pelakunya tidak akan terungkap seperti pelaku pembunuh ah, ini Akseina Ahad Dori. Nah, menurut saya pelaku pembunuh editor Metro TV ini akan bernasib sama, yakni bebas seperti pembunuh Akseina Ahad Dori. Dan kalian merespon baik berita tersebut, dan ini buktinya pemirsa. Penayangannya 1102. Berarti kalian suka berita-berita seperti ini. Nah, ini saya baca lagi dari tribunjakarta.com, Sabtu 25 Juli jam 11.29 waktu Indonesia Barat. Di headline-nya tersebut mengatakan bahwa kematian editor Metro TV disebut polisi bunuh diri. Pisau di TKP dibeli sendiri oleh Yodi Prabowo. Oh Tuhan, kok malah disangka bunuh diri sih? Nah, di sini dia katakan bahwa polisi mengatakan bahwa Yodi Prabowo pergi ke Aceh Hardware untuk membeli pisau. Nah, diduga dari pisau itu Yodi melakukan aksi bunuh diri. Dan tentu saja ibu Yodi tidak terima ya anaknya disangka bunuh diri. Karena sangat tidak mungkin, ngapain orang sibuk-sibuk bunuh diri dengan cara tersebut. Kalau mau bunuh diri ya di rumah aja, gantung diri kek, atau minum racun kek. Kenapa ribet-ribet amat sih? Jadi ini menurut saya ini dibunuh oleh pembunuh profesional. Itu dilakukan juga saat Akseina dibunuh. Sini menurut Suci kekasih Yodi, kekasihnya itu alias Yodi itu sempat mengaku memiliki permasalahan. Namun almarhum belum sempat bercerita. Meski demikian, Suci memberikan solusi agar Yodi menceritakan kepada teman atau rekan yang dipercayainya. Sempat dia ngomongnya agak ngawur. Dia sempat bilang, kalau nanti aku nggak ada, kamu sedih nggak? Aku jawab, apaan sih? Istighfar. Sempat almarhum bilang kayak ada masalah, cuma dia belum berani ke saya. Saya bilang ceritain ke teman atau siapa yang kamu percaya biar lega, kata Suci. Usai komunikasi itu, Suci mengaku tak lagi dapat berkomunikasi dengan Yodi. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terus bekerja keras untuk mengungkap misteri meninggalnya editor Metro TV, Yodi Prabowo. Berarti sebelum Yodi meninggal, Yodi punya masalah, itu garis besarnya ya pemirsa. Dan ini kayaknya masalahnya berat pemirsa karena membuat Yodi stres dan memendam perasaannya sendiri. Lalu pacarnya si Suci ngomong ke Yodi agar Yodi menceritakan permasalahannya tersebut ke orang yang dia percaya. Kalau menurut saya ini sih bukan percintaan ya pemirsa. Kalau percintaan tidak begini-gini amat. Kalau percintaan itu memang sih bisa dibunuh. Tapi itu tidak terlalu profesional. Kalau percintaan, kasus pembunuhan percintaan itu tidak akan seprofesional ini. Karena kalau percintaan itu gampang ditangkap pembunuhnya. Seperti tahun 2014 itu ada perempuan yang dibunuh sama mantan kekasihnya. Itu gampang sekali dibunuh ya pemirsa, gampang sekali terungkap. Nah kalau ini kayaknya berat kasusnya pemirsa. Berat. Kita coba cari berita yang lain, yang referensi Tribun Jakarta. Dan anehnya kenapa sih Metro TV tidak
memberitakan ini kasusnya Yodi Prabowo. Kita coba ya. Metro TV. Nih. Metro TV kenapa sih ndak sama sekali tidak memberitakan kasus Yodi? Kenapa? Kenapa pemirsa tidak diberitakan oleh Metro TV? Padahal Yodi Prabowo ini adalah karyawan Metro TV. Kenapa tidak diberitakan oleh Metro TV? Why? Tuh, kita scroll down pemirsa, tidak ada sama sekali pemirsa. Apakah ada hubungannya dengan pemberitaan dari Yodi Prabowo yang dia liput? Dan itu adalah masalah yang sensitif pemirsa. Itu kan bahaya banget ya pemirsa. Pemirsa. Ngeri pemirsa. Ngeri pemirsa. Hati-hati pemirsa kalau kalian punya masalah sama orang, terus orang tersebut tidak suka sama kamu, lalu kamu dibunuh, tapi kamu seolah-olah dianggap bunuh diri oleh polisi dan orang lain. Itu sangat berbahaya pemirsa. Orang begitu, orang psikopat itu namanya pemirsa. Tuh kan Metro TV nggak ada pemirsa yang memberitakan tentang Yodi Prabowo ini nggak ada sama sekali. Kenapa? Adakah hubungannya antara berita yang diliput Yodi? Tuh, tidak ada pemirsa. Tidak ada pemirsa. Tuh. Apa sih tuh telepon? Kalau nelpon ya kasih uang kek, malah tawarkan produk. Ya kita kembali ke topik pemirsa. Tuh saya scroll down terus ini dari Metro TV, tetapi kok tidak ada berita tentang Yodi Prabowo sama sekali. Yang liput cuma Kompas, Tribun News, TV One, sama yang lainnya. Kenapa Metro TV tidak meliput? Ada apa ini sebenarnya? Ada apa pemirsa? Kasusnya ini berat banget ya kayaknya ya. Tuh tidak ada pemirsa kan? Bisa cari sendiri. Kita ke Kompas TV. Editor Metro TV Yodi Prabowo diduga dibunuh orang dekat. Pelaku kenal dan tahu kebiasaan korban. Itu dikatakan oleh kriminolog UI Yogo Trihendiarto. Hendriarto menduga pelaku pembunuh terhadap Yodi Prabowo adalah orang dekat korban. Pelaku pembunuhan disebut Yogo kenal atau memiliki hubungan sosial dengan Yodi Prabowo. Dia menilai ada pola kerjasama yang baik dari pelaku dalam memperhatikan pola aktivitas rutin dari Yodi. Itu sebabnya pelaku mengetahui kebiasaan dan profesi kerja Yodi. Polisi menurut Yogo masih berusaha melihat keterlibatan orang dekat korban, salah satunya pacar Yodi, Suci Fitri. Apakah memberikan keterangan jujur atau tidak, atau teman korban? Teknik investigasi ini akan dicek dan direcek oleh pihak kepolisian. Menurut Yogo, kriminolog UI, pembunuh Yodi Prabowo berjumlah lebih dari satu orang. Tentu saja satu orang menurut saya juga ya. Karena tidak mungkin kalau duel satu persatu itu gampang sekali terlacak. Bisa saja Yodi memukul balik atau ya memberikan perlawanan gitu. Ini pasti lebih dari dua orang lah ya ini kalau menurut saya. Ini sudah dikeroyok ini pemirsa.
Sebab ini kasus yang sensitif. Kasus ini bersifat sensitif dan emosional, berkaitan dengan kondisi relasi atau hubungan. Dan tempat kerja bisa jadi. Yang jelas menurut kriminolog ini dan menurut saya juga, ini bukan untuk menguasai harta korban. Ini bukan motif perampokan, bukan perampokan sama sekali pemirsa. Karena tidak mungkin. Karena sejumlah barang pribadi Yodi masih ada, KTP, NPWP, kartu ATM dan sebagainya. Motor juga masih ada. Jadi bukan merampok atau menguasai harta korban. Itu sama sekali tidak benar. Jika polisi sulit menemukan pelaku pembunuhan ini, berarti ini adalah pembunuhan berencana, sangat terencana dan profesional para pembunuhnya pemirsa. Apakah kita butuh detektif Conan pemirsa? Bisa saja. Turinah, ibu Yodi Prabowo tak terima jika anaknya disebut tewas karena bunuh diri. Pasalnya, Yodi banyak menerima luka tusuk benda tajam di tubuhnya. Iya, masa bunuh diri pakai tusuk-tusuk segala benda tajam di luar rumah lagi? Nonsen ya pemirsa. Saya nggak terima kalau anak saya disebut bunuh diri. Masa bunuh diri? Tusukannya banyak. Kata Turina seperti dikutip kompas.com. Berulang kali Turina mengulang kalimat yang menunjukkan kekesalannya ketika mendengar isu anaknya tewas karena bunuh diri. Turina mengaku mengetahui munculnya isu bunuh diri itu dari berbagai pemberitaan di media massa. Saya nggak mau polisi kerjanya cepet, tapi hasilnya begitu. Kan itu dibilangnya bunuh diri. Cepat sih terungkap, tapi kan kayak gitu, kayak saya kesel banget ini. Sakit hati banget saya, ujar Turina. Turina mengaku heran ada pihak yang mengatakan Yodi tewas karena bunuh diri. Dia pun meyakini Yodi tewas karena dibunuh setelah mengetahui luka tusuk di tubuh anaknya. Kalau ada indikasi bunuh diri itu kan saya suka kesel banget, kata ibu Yodi. Itu bikin saya kesel, bikin saya dongkol. Saya nggak terima anak saya dibilang bunuh diri. Soal sidik jari yang di pisau itu bukan pisau untuk dipakai membunuh, tapi itu beda pisaunya. Menurut ibu Yodi. Dan saya setuju. Bisa saja saat membunuh Yodi dia pakai pisau yang lain. Terus dia gunakan pisau lain agar sidik jari Yodi ada di pisau yang baru tersebut. Kayaknya pelaku menggunakan sarung tangan sehingga sidik jarinya atau lokasinya itu tidak terlacak. Kita coba cek-cek dari berita lain lagi. Ini dari Kompas. Tuh, Kompas hebat banget Kompas. Saya suka Kompas. Kompas memberitakan hal ini, tapi kenapa Metro TV tidak memberitakan? Tanda tanya besar. Kesel banget ya. Saya sih nggak kenal ini Yodi Prabowo itu siapa. Tapi saya kesel dengan berita-berita begini. Orang dibunuh kok disangka bunuh diri. Menyebalkan ya pemirsa.
Kita cari-cari lagi dari berita dari Kompas. Nah ini sebelum tewas, ini editor Metro TV, si Yodi ini sempat bertemu pacar dan perempuan lain di kafe. Turinda menyebutkan sosok perempuan tersebut berinisial L berdasarkan penuturan pacar Yodi. Jadi Yodi, Suci ini pacar L dan L ini adalah orang yang suka Yodi. Disebut pernah bertemu di sebuah kafe dekat kantor Metro TV beberapa hari sebelum Yodi ditemukan tewas. Yodi diminta memilih L atau Suci dalam hubungan asmara mereka. Saya tanya itu yang ajak kamu siapa? Aku bu, kata si Suci. Jadi gini ya, yang mengajak ketemuan itu si Suci. Terus yang diomongin apa? Itu bu, ngenalin ke L kalau ini saya Suci pacarnya. Akhirnya ditanya pilih salah satu, kamu pilih siapa? Nah si Yodi pilihnya Suci karena sudah pacaran lama. Nah dari pertemuan tersebut Yodi memilih Suci. L tertunduk ketika mendengar pilihan Yodi. Turina mengaku tak mengenal L. Namun L pernah memberi kado ulang tahun kepada adik Yodi. Memang sih waktu adiknya Yodi ulang tahun L kasih kado. Adiknya kan kembar. Dek ini kado dari teman aku kata Yodi. Dari siapa? Mbak L. Saya kira L sudah berkeluarga karena panggilnya Mbak. Ternyata katanya dekat sama si L. Turina juga menyebutkan L mengejar-ngejar Yodi dalam urusan asmara. Dari informasi yang Turina dapatkan, L berambisi untuk mendapatkan hati Yodi. Gue harus dapatin Yodi, katanya begitu. Pacarnya L sampai diputusin. Jenazah Yodi ditemukan di pinggir tol JOR Pesanggerahan. Oh berarti Suci punya pacar lain dan si L juga ini punya pacar lain, gitulah pemirsa. Dan ini si L putuskan pacarnya demi Yodi, tapi Yodi memilih si Suci. Tapi apakah pembunuhnya pacar si L atau si L atau Suci atau pacarnya juga si Suci itu pas kasih gelapnya? Oh Tuhan, ribet ya pemirsa. Tapi kayaknya bukan asmara ini pemirsa. Kalau asmara sih nggak begini-gini amat. Kalau asmara sih gampang terlacaknya pemirsa. Gampang. Kayak itu kan yang 2014 yang disetrum sampai mati baru dibuang di pinggir tol. Apakah mungkin seperti itu? Apakah mungkin seperti itu pemirsa? Tapi kan cepat ya. Itu kayaknya 3 hari langsung diketahui siapa yang bunuh. Padahal tersangkanya datang ke pemakaman dan ternyata yang bunuh yang datang ke pemakaman tersebut. Jadi kita bisa lihat siapa yang ada di pemakaman Yodi itu hari. Bisa saja itu orangnya. Ribet banget ini kasus pemirsa. Kita butuh detektif Conan pemirsa untuk mengungkap hal ini. Ponselnya korban tidak hilang. Apakah ini terkait dengan pemberitaan yang diliput oleh Yodi Prabowo, di mana beritanya itu sensitif dan membuat sumbu pendek, orang yang berpikir sumbu pendek itu marah pemirsa. Ngeri banget pemirsa. Ini berita dari Tempo TV. Tempo, Sabtu 25 Juli 2020 jam 12.05 waktu Indonesia Barat. Polisi
Sebut editor Metro TV gunakan narkoba sebelum bunuh diri. Polisi menyebut editor Metro TV Yodi Prabowo positif mengonsumsi narkoba sebelum melakukan bunuh diri. Yodi melakukan bunuh diri dengan menikam dadanya sendiri dan menggorok lehernya. Hasil pemeriksaan korban positif amfetamin, ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus di kantornya Jakarta Selatan. Amfetamin merupakan zat narkotika yang ditemukan di ekstasi. Polisi belum mengetahui durasi Yodi telah mengonsumsi pil tersebut. Menurut polisi, pihaknya tidak menemukan ada yang mencurigakan dari transaksi rekening, percakapan WA, hingga aktivitas Yodi sebelum tewas. Oh Tuhan, berarti pembunuhnya ini kasih obat narkoba ke dalam tubuh Yodi sehingga bisa polisi menemukan ada kandungan narkoba di tubuh Yodi. Oh Tuhan, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pemirsa, bisa saja pembunuh Yodi ini setelah Yodi mati, terus pembunuhnya ini kasih narkoba melalui mulut Yodi. Jadi di kandungan darah Yodi itu kan otomatis tercampur narkoba. Ngeri pemirsa. Gemes saya, gemes. Nah, menurut polisi sendiri tidak ada data yang mencurigakan dari transaksi rekening, percakapan WA, hingga aktivitas Yodi sebelum tewas. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman atau yang lain di WA Yodi, ujar Ade. Sebelumnya polisi telah melakukan penyelidikan kasus pembunuhan Yodi 2 pekan yang lalu dan sudah melibatkan anjing pelacak. Dari hasil pemeriksaan itu, polisi menyimpulkan Yodi positif bunuh diri dengan menikam dadanya sebanyak 4 kali dan leher sebanyak 2 kali. Pengaruh amfetamin diduga membuat Yodi berani menusuk dirinya sendiri. Mayat Yodi pertama kali ditemukan warga di pinggir tol JORR di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat 10 Juli 2020. Oh, wow. Berarti pembunuh Yodi ini sangat profesional. Pembunuh Yodi sangat profesional pemirsa. Sangat profesional pemirsa. Ngeri ya pemirsa dengan kasus-kasus begini. Jangan sampai ini menimpa diri kita. Ngeri. Jangan sampai kita mati dibunuh orang terus kita disangka bunuh diri. Terus kita juga disangka mengonsumsi narkoba. Oh Tuhan. Karena bisa saja Yodi mati, sudah mati dibunuh, terus dikasih narkoba deh melalui mulutnya gitu toh, atau disuntik ke jarum ke tangannya gitu supaya otomatis darah dan narkoba itu menyatu. Kan polisi tidak bisa menjawab apakah Yodi ini memakai narkoba baru beberapa hari atau sudah berbulan-bulan. Oh, ngeri pemirsa. Ngeri. Kasus ini ngeri pemirsa. Ngeri pemirsa. Ngeri pemirsa. Masa si Yodi dituduh lagi gunakan narkoba? Tidak mungkin lah ya. Masa pakai narkoba sih? Kalau pakai narkoba ya nggak bunuh diri. Kalau pakai narkoba ya bukan ditusuk-tusuk dadanya, paling kan tangannya yang ditusuk-tusuk pakai silet begitu kan, kalau orang pakai narkoba gitu kan. Palingan ditusuk leher anunya, atau kalau bunuh diri pakai narkoba itu lehernya yang ditusuk langsung pemirsa. Ngeri. Ngeri banget pemirsa.
Pertanyaannya, apakah ini akan terungkap? Menurut saya tidak. Jangan berharap kasus ini terungkap, pemirsa. Jangan berharap. Kasus Aksena aja nggak terungkap, pemirsa. Uh. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Ini kita cek dari kumparan ya, pemirsa. Babak baru tewasnya editor Metro TV. Ada lagi isu yang beredar dari kumparan ini ya, dari berita kumparan. Dari berita kumparan, di sini ada polisi selidiki isu hubungan sejenis. Sejumlah isu beredar dalam kasus tewasnya Yodi. Terbaru ada kabar bahwa Yodi memiliki hubungan dengan sesama jenis. Kok malah dihubungkan dengan hubungan sesama jenis sih? Apakah ini homoseksual atau gay? Ngeri, pemirsa. Merespon hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan mencoba mendalaminya. Nanti coba kita akan dalami semuanya ya. Dari keterangan saksi, kata Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 17 Juli. Lah, ini dibunuh. Tapi kok ada isu yang pertama, korban bunuh diri. Yang kedua, korban pakai narkoba. Yang ketiga, korban ini homoseksual. Kenapa beritanya begitu-begitu semua? Berarti ini pembunuhnya profesional, pemirsa. Ngeri, 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 ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. I'm scared. I'm scared. Gak ya, kita kan penikmat berita aja ya, pemirsa. Kita tidak ada hubungan keluarga dengan korban. Kita juga tidak punya keluarga dengan tersangka. Tidak punya hubungan. Ya, kita kan cuma penggembira berita ini. Ini kita jadikan pelajaran, jangan sampai sewaktu-waktu ini kita menimpa diri kita atau menimpa keluarga kita terus dibunuh, tapi seolah-olah bunuh diri, terus dituduh lagi pakai narkoba, terus dituduh lagi homoseksual. Ngeri, 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 pemirsa, ngeri. Ngeri, pemirsa, ngeri. Tuh, kita cari lagi berita dari yang lain. Kita cek berita dari Pikiran Rakyat Bogor. Kekasih Yodi Prabowo kaget sebelum dibunuh, warga pergoki editor Metro TV pulang dengan seorang pria. Salah satu pria yang dicurigai warga pun terungkap. Pria berkacamata yang membuat warga curiga ini ternyata kenal dengan kekasih editor Metro TV, Suci. Saksi mata Syahrul melihat pria dengan ciri-ciri tinggi, kurus dan berkacamata itu pukul 2 pagi.
Pria berkacamata tersebut melintas di depan warung Syahrul di Jalan Inspeksi Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri pemirsa. Ngeri. Hi. Tunggu ya, saya cari berita lagi. Ngeri pemirsa. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini menimpa diri kita, menimpa keluarga kita. Kita dibunuh, terus kita dituduh bunuh diri, terus kita dituduh menggunakan narkoba, terus kita dituduh homoseksual. Oh Tuhan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pemirsa, ngeri pemirsa. Kayak ini si Yodi Prabowo dianggap bunuh diri, terus dianggap pakai narkoba, terus dianggap Yodi ini homo. Ngeri pemirsa, ngeri pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ya seperti itulah video saya kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Apakah Anda setuju Yodi ini dibunuh atau Yodi bunuh diri, dan apa motif sebenarnya kasus ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, wassalam.